Selesai. Amin. Oke. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini lancar aja ya adik-adik. Ya, Bu. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita akan melakukan ice breaking. Oke, berdiri adik-adik. Oke, udah ya. Silakan duduk. Yang di bawah itu dulu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, apakah udah siap nih? Siap. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu apa sih tujuan kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan kita adalah kita akan belajar bagaimana sih motivasi belajar dan bagaimana dampak dari kurangnya motivasi belajar dan bagaimana cara kita meningkatkan motivasi belajar. Oke, kita akan masuk ke materinya. Nah, pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah dorongan internal maupun eksternal yang menggerakkan individu untuk melakukan aktivitas. Nah, adik-adik udah tahu belum apa itu motivasi? Oke. Mungkin udah tahu ya, tapi takut kan untuk berbicara ya. Jadi motivasi itu ada internal dan eksternal. Nah, internal itu seperti yang berada di dalam diri kita, seperti minat siswa, kemudian cita-cita. Kalau eksternal itu seperti keluarga, teman, intinya di luar diri kita, seperti itu. Nah, dampak dari kurangnya motivasi belajar yaitu prestasi belajarnya menurun. Di sini siapa yang nggak punya motivasi? Sutani? Iya. Oke, dampak kurangnya motivasi belajar itu prestasi belajarnya menurun. Nah, motivasi ini kan sebagai apa ya? Sebagai pendorong dalam diri kita. Nah, ketika siswa tidak mempunyai motivasi belajar, maka prestasi belajarnya menurun. Misalnya diberikan tugas, dia malah main sosmed, seperti itu, sehingga nilainya menurun. Yang kedua itu malas dan mudah menyerah. Misalnya diberikan tugas oleh gurunya, dia tidak mengerjakan tugas. Dia seperti yang nomor 1 tadi, dia malas mengerjakan tugas dan mudah menyerah. Dia tidak melakukan atau mengerjakan tantangan pembelajaran. Kemudian ketiga itu gangguan disiplin. Misalnya diberikan tugas pada hari ini, deadline-nya besok. Jadi dia mengerjakannya itu lusa. Siapa yang seperti itu? Mariana, Bu. Jangan gitu ya adik-adik. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, maksudnya mempengaruhi ini dia bisa meningkatkan dan juga bisa menurunkan motivasi
itu cita-cita dan tujuan. Di sini siapa ini yang punya cita-cita? Mardiana apa nih cita-citanya? Kalau Serti apa? Jadi guru. Nah, Serti mau jadi guru. Nah, Serti ini kan mau jadi guru. Nah, sehingga ketika dia melakukan pembelajaran, misalnya ada yang susah nih dalam pelajarannya. Jadi si Serti ini mau melakukan karena dia mempunyai cita-cita tadi, yang guru tadi. Sehingga meskipun dia mendapatkan tantangan dari pelajarannya, dia akan melakukannya. Sehingga dia mempunyai dorongan dari dalam dirinya. Yang ketiga itu kesehatan fisik dan juga mental. Nah, percuma juga siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi kalau keadaan fisiknya dan mentalnya itu tidak mendukung, itu percuma aja kan? Yang keempat itu ada kepercayaan diri. Siapa nih yang tidak punya kepercayaan diri? Stanley meskipun mempunyai motivasi belajar yang tinggi, tapi kalau nggak punya kepercayaan diri itu sama saja. Nah, yang kedua itu faktor eksternal yang berasal tadi dari luar diri siswa. Yang pertama keluarga. Misalnya Cornel ini misalnya Amin lah ya, Amin. Misalnya anak yang juara 1, pintar, rajin mengerjakan tugas. Nah, ketika Cornel ini kembali ke rumah, maka si Cornel ini tidak mempunyai dukungan dari orang tua, itu percuma aja kan Cornel? Maka itu sangat berpengaruh sekali kepada motivasi kita dari dukungan keluarga. Kemudian sekolah, misalnya siswa ini berprestasi, tapi kalau tidak ada ekstrakurikuler yang mendukung dari sekolah, itu juga percuma aja. Kemudian yang ketiga teman sebaya. Jadi adik-adik harus pintar-pintar memilih teman, karena motivasi itu juga berasal dari teman kita. Misalnya teman kita rajin belajar, mengerjakan tugas, maka kita akan mengikuti gaya seperti itu. Kemudian lingkungan masyarakat misalnya perpustakaan yang memadai, seperti itu sangat mendukung sekali. Oke. Strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama tadi kita menetapkan tujuan. Misalnya si Serti menetapkan tujuan dalam pelajaran matematika tadi ingin mendapatkan nilai 90 misalnya. Jadi sehingga ketika kita menetapkan tujuan tersebut, kita akan menuju tercapainya dengan nilai tersebut. Kemudian manajemen waktu. Jadi adik-adik misalnya kan waktu kita dalam sehari kan 24 jam. Nah, dalam 24 jam itu kita harus pintar-pintar memanajemenkan waktu kita. Misalnya dalam satu hari itu belajarnya 2 jam, kemudian istirahatnya itu misalnya 2 jam, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu penghargaan diri. Misalnya selesai mengerjakan tugas, siapa nih yang memberi hadiah pada dirinya sendiri? Nah, hadiahnya itu untuk apa? Makanan, ayam, barang, juga. Nah, oke, selain barang-barang makanan tadi, juga kita bisa nonton TikTok misalnya, nonton video kesukaan kita, itu sebagai reward dari dalam diri kita. Kemudian lingkungan sosial seperti teman, keluarga, seperti itu. Oke. Oke, sekarang kalian akan menonton video ya. Iya, Ibu. Silakan perhatikan baik-baik videonya. Nanti saya tunjuk satu orang untuk menyimpulkan dari materi ini, dari video tersebut. Oke.
dengan yang sudah Ibu sampaikan ya. Jadi oke, Ibu akan menjelaskan dulu game ini. Jadi game ini bentuknya teracak. Jadi kalian akan menyusun lembaran ini sesuai materi yang sudah Ibu jelaskan. Baik, Ibu. Jadi kelompok yang tercepat nanti angkat tangan ya. Ya. Dari dulu kok. Oke. Kalau dapat tapi salah. Oh, kan juga pernah. Ini kan yang terancam nih. Satu orang satu. Ya. Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Jika sudah, boleh angkat tangan. Ini enggak? Nah. Kalau Ibu salah. Siapa sih? Siapa yang jawab? Saya. Ya, mana yang pertama? Yang menarik nih teman-teman belajar. Tentu yang kedua tuh ada kelompoknya. Ini kok kalian kenal, ini kita kenal. Terus habis itu dampaknya ini dampaknya terus tulisan ininya. Oh, Oke. yang jelas cuy. Oke, siapin ya? Udah. Oke, ini namanya presentasi. Oke. Sekarang udah. Bu lihat dulu Bu. Oke. Yang mana? Ini pertama. Benar kan Bu? Benar. Kok yang salah? Kayaknya betul deh. Akan betul. Nah, mau dekat nih. Kan? IQ itu di atas orang. Sudah. Nah, oke. Terima kasih Bu. Oke. Jadi dari 4 kelompok yang betul menyusun sesuai materi itu adalah Suten. Kita beri kepada juara 1 yaitu Suten. Jangan dapat. Ih, apa sih? Aku. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini adalah motivasi belajar adalah dorongan dari dalam dan buat diri siswa yang membuat mereka bersemangat untuk belajar. Jika motivasi rendah, prestasi menurun, siswa malas dan kurang disiplin. Motivasi mengalir